kita sudah belajar tentang ya pelayan yang dipilih, kemudian disiapkan atau dibekali, kemudian dilatih dan diberi kesempatan. Nah, yang terjadi pelayan Tuhan itu hanya dipilih. Terus setelah itu ya udah sesuai jadwal ya, Anda melayani. Tapi tanpa disiapkan atau dibekali, betul. Jadi hanya nomor satu sama nomor tiga ya. Dipilih, ditentukan, ya kamu melayani ini, B melayani ini. Terus habis itu ya sudah silakan jalan sesuai dengan jadwal. Tapi yang nomor dua disiapkan atau dibekali. Nah, ini yang ada yang sangat minim sekali, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Ya, saya sudah ceritakan yang lalu. Gereja perlu guru sekolah minggu. Syaratnya, syaratnya apa, saudara? Cinta anak-anak. Sudah selesai. Nggak ada yang lain, saudara. Lah, ini terus gimana ini kalau ngajar anak-anak terus gimana? Nah, nggak boleh juga berpikir, alah Pak, anak-anak saja kok. Kan bisa dibohongin, Pak. Kita ngajar salah kan mereka juga nggak tahu. Loh, justru anak-anak itu ketika mendengar satu kali saja, itu bisa diingat seumur hidup. Jadi mesti tanamkan yang benar supaya dia ingat yang benar seumur hidup. Benar enggak, saudara? Jadi jangan dipikir anak-anak, nggak ngerti lah Pak, mereka salah-salah dikit kan nggak apa-apa. Oh nggak boleh. Justru anak-anak itu diberi yang terbaik, saudara. Karena itu yang membawa ke masa depan mereka kelak. Ya, 10-15 tahun kemudian kan kita tidak tahu. Ya, oke. Jadi disiapkan dibekali ini sangat penting. Musa. Musa itu pembekalannya luar biasa ya. Jasmani dan rohani. Maksudnya jasmani itu 40 tahun di Mesir. Dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Wah, luar biasa. Lalu 40 tahun di padang pengembalaan. Mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Bayangkan, saudara. Seorang intelektual, ya, orang hebat di Mesir. Kemudian Tuhan bawa disiapkan, dibekali apa? Kesabaran dan kelemah lembutan menghadapi kambing domba. Coba kita bisa mikir kayak apa kalau seandainya kita sudah hebat lalu dibuat Tuhan rendah hati seperti itu, perasaan kita gimana? Tapi itu memang prosesnya atau bekal atau persiapan yang Tuhan izinkan diberikan kepada Musa. Bahkan setelah mau jadi eh, Nabi diutus Tuhan 40 tahun berikutnya, jadi umur 80 tahun ya sampai mati 120 tahun. Dia itu mengatakan apa di surat Ibrani pasal 11? Ya, dia itu mengatakan, coba kita baca saja. Saya ingat ya sebelum masuk lebih jauh di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ya, dia mengatakan begini, saudara. Ayat yang ke-24 ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Luar biasa kan? Padahal anaknya raja jadi ahli waris kerajaan kelak, saudara. Tetapi lihatlah setelah mengalami 40 tahun di padang pengembalaan itu, setelah itu dia mengatakan apa? Ia menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Siapa di antara kita yang lebih suka menderita sengsara? Ya nggak mungkin kan? Sudah kondisi enak, nyaman kok mau menderita. Tapi Musa justru sebaliknya. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lalu alas berikutnya, ayat 26. Karena ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Bayangkan, penghinaan karena Kristus adalah kekayaan yang lebih besar dari dikatakan apa? Semua harta Mesir. Kalau dihitung semua harta Mesir itu berapa, saudara-saudara? Apalagi daerah jajahannya, kekuasaannya itu sangat luas. Itu semua termasuk. Tapi firman Tuhan mengatakan Musa, nah ini yang matang benar-benar ya, saudara-saudara, dia menganggap penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan lebih besar dari semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Terus ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, ini dasarnya iman. Ya, Paulus juga sama. Orang hebat, saudara-saudara ya, tapi dia dibawa Tuhan untuk belajar juga. Dibekali, disiapkan dulu, saudara-saudara.
Akhirnya dia jadi rasul yang hebat. Nah, saya berharap kita semua punya apa ya kerinduan yang sama dan kelas ini salah satu ya, saudara, sebagai tempat untuk kita disiapkan dibekali. Ya bersyukur kalau kurang gitu ya, ada yang masuk ke STT. Wah, saya bersyukur sekali. Ya, sudah ada pengalaman beberapa yang lalu ikut materi, ikut kelas ya. Sudah selesai, Pak. Sudah. Kurang, Pak. Ya udah masuk ke STT, saya berkata begitu. Ya, ada beberapa saudara akhirnya ikut STT. Bahkan terakhir ketemu lama nggak ketemu, lalu ketemu saya salah sangka. Saya pikir dia masih master ya, magister. Ternyata sudah doktor, saudara. Akhirnya dia berkata apa ini gara-gara Pak Timotius dulu waktu ngajar. Jadi saya merasa kurang sekali. Apalagi statusnya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya bersyukur. Jadi sukacita saya itu ketika ada orang-orang yang mengaku begitu, ya, kemudian dia melanjutkan untuk upgrade terus ya. Nah, malam ini kita melihat kualifikasi pelayan. Kita baca dulu di 1 Timotius, ya, saudara, ayat 1 sampai dengan seterusnya di perikop itu. Ya, di situ dikatakan benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah juga ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kalau Bapak Ibu membaca bagian ini, kualifikasi atau boleh dikatakan syarat pelayan, kira-kira ada yang mau angkat tangan dan berkata, enggak layak ini ya. Saudara-saudara, betul ya. Ternyata berat seperti itu, sulit seperti itu. Ini kalau seandainya diterapkan di gereja, benar-benar diterapkan, kira-kira ada yang mau melayani enggak kira-kira? Saudara, ada yang mau melayani enggak kira-kira? Kalau ini benar diterapkan secara literal harus seperti ini, gitu ya, saudara. Wong yang sudah memenuhi syarat saja atau memiliki kualifikasi saja tidak mau melayani. Betul enggak? Jangan saya, jangan saya. Aku nggak layak, aku nggak layak, aku nggak layak. Mungkin begitu alasannya. Tapi coba sudah lihat syarat-syarat tadi yang diberikan, ya, apa yang kita sampaikan, ya malah sebenarnya kita apa ya nggak memenuhi, tapi kita nggak mau. Jadi istilah membenarkan diri sebagai alasan supaya kita tidak mau melayani Tuhan. Nah ini yang salah, saudara. Tapi justru kita nanti akan mau melayani walaupun ya kita punya kelemahan atau keterbatasan. Tetapi itu harus, ya saudara. Kemarin kita sudah belajar filosofi pelayanan, ya kan, panggilan kita. Nah, kalau semua kita sudah mempelajari itu, bahkan menyadari kondisi kita, ya apa alasannya sampai kita tidak mau melayani Tuhan? Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini sebenarnya ayat 1 itu menurut saudara negatif apa tidak ini? Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Menghendaki jabatan, bukankah jabatan selalu dicari ya? Bahkan kalau sudah menjabat, lengser pun ingin menjabat lagi ya. Betul, saudara. Presiden 2 periode, 2 kali 5 tahun. Kalau seandainya bisa periode ketiga dan keempat, kira-kira masih mencalonkan diri menjabat lagi tidak kira-kira? Itu yang sekuler, ya. Tapi kalau di dalam konteks rohani gereja kira-kira, saudara, ya biasanya ada masa jabatan apa majelis ya kalau di tempatnya Bu Yudhistia itu GKI majelis, kalau tempat lain mungkin pengurus atau diaken ya saudara, pokoknya pelayan Tuhan itu ada periodenya memang ya, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun ya, terserah tergantung gereja setempat ya, lembaga setempat ya, sudah 2 periode gitu ya saudara. eh, udah waktunya ganti yang lain ya. Oh, kalau bisa jangan. Saya diceritai teman hamba Tuhan sudah tua sekali, ketua umum.
Ya, Bapak Ibu, sudah 2 periode, sudah sakit-sakitan. Waktu pemilihan lagi ngomong sama yang lain, Bu izinkan saya 1 kali lagi menjabat. Walah, ya karena dia senior, yang lain ya akhirnya setuju, jadi dipilih lagi, saudara. Ya ini artinya sudah sewa hotel mahal luar kota, ya kan? Ini buang duit. Toh akhirnya yang dipilih, yang terpilih pun tahu, ya buat apa? Saudara, gitu ya. Nah, ini di sebelah ini penginjil atau pengkhotbah kecil ini. Ini viral ini Bapak Ibu. Umur 4 apa 5 tahun ya. Khotbahnya kayak pendeta besar. Saya aja kalah. Ini khotbah lari sana lari sini. Makanya mimbarnya dirancang khusus mimbar pendek. Ini viral ini. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya atau Facebook ya. Mantep ngomongnya. Ya, siapa yang nggak kepingin kayak begini ya? Kalau sepintas sih saya dengar, kan ada terjemahnya ya, saudara-saudara. Oke loh. Nah, ini nggak sekolah kita, Pak. Ya kayaknya enggak lah, umur 4 tahun kok, 5 tahun. Tapi memang Tuhan bisa kasih hikmat. Ya, ya bisa, bisa, saudara. Bisa. Ya, oke, nanti kalau pengen tahu lebih jauh ya tanya sama papa mamanya lah anak ini, saudara. Tapi yang saya mau katakan, ya, jabatan itu memang diinginkan setiap orang. Ya, pada dasarnya memang naik panggung itu memang ada ya sedikit atau banyak keinginan semua orang. Mau tampil ya istilahnya sedikit atau banyak itu kemauan kerinduan setiap kita. Ayo jujur apa enggak saudara, dipilih untuk jadi singer di panggung kan, mau show ya itu ada sedikit atau banyak saya nggak tahu kebanggaan bisa tampil. Memang salah satu kebutuhan atau kerinduan ya setiap orang itu ya untuk dipuji dikagumi, saudara. Nah kapan dipuji dikagumi ya ketika kelihatan. Kelihatan di mana ya di panggung. Betul nggak? Main musik atau siapapun lah, saudara. Nah, makanya Paulus mengatakan benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan apapun itu menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi jabatan ini pekerjaan atau apa ya? Jabatan atau kepercayaan yang indah. Setuju, saudara? Nah, seolah-olah ini benada negatif ya, saudara. Benada negatif. Ya, pengen jabatan karena ini indah supaya dipandang orang, supaya orang nggak menyepelekan. Lihat aku punya jabatan, aku punya kedudukan, ya apapun, betul ya. Oke, lalu saya bandingkan dengan terjemahan lainnya, ya ILT. Kalau ini sih saya pikir positif. Kalau yang tadi negatif, kalau ini positif. Firman ini setia bunyinya ya. Apabila seseorang mengharapkan jabatan penilik jemaat, ia menginginkan pekerjaan yang indah. Positifnya seperti ini. Kalau ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan yang indah, itu pekerjaan yang mulia. Ya, saya masih ingat ketika lulus SMA, kemudian ditanya sama jemaat, setelah lulus SMA mau kemana? Gitu tuh, sekolah teologi, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta. Termasuk Bapak Ibu Gembala saya pun bertanya, setelah lulus SMA kamu kemana? Kuliah kemana? Saya mau kuliah teologi, mau sekolah Alkitab. Ya, saudara, dipuji ya zaman itu. Iya, didukung. Betul ya, saudara. Saya masih ingat itu. Ya, nggak ada dana. Dicarikan sponsor beasiswa sama gembala saya. Saya masih ingat. Ada beberapa kaum muda satu angkatan saya. 6 orang kalau nggak salah, saudara. Jadi, hamba-hamba Tuhan. Jadi kaum muda angkatan saya waktu itu, ya, yang banyak sekolah Alkitab. Ya, salah satunya itu Bu Winarsiati yang gembala di GKRI Bali yang pernah kita undang untuk Bible study ya waktu COVID zaman itu. Itu satu angkatan saya. Tuh, saudara. Jadi gembala sidang. Lalu satu lagi ada gembala juga di daerah Nganjuk sana. Jadi benar-benar itu pekerjaan apa istilahnya? Harapan dan itu mulia gitu. Tapi sekarang itu langka. Saudara ya. Bahkan kalau ditanya mau apa nanti sekolah kita, pasti pelarian ini ya. Katanya gitu. Sudah nggak diterima di universitas ya makanya daripada stres ya udahlah sekolah teologi ya jadi rusak saudara. Jadi rusak. Ya akhirnya ketika di kelas pun juga oh aneh-aneh. Ya saya amati begitu.
Terus kalian ke sini nih ngapain gitu? Sampai saya marah itu, saudara-saudara. Apalagi gratis loh, gratis. Dulu kami susah payah untuk biaya kuliah, sekarang digratisin saja. Nggak ada yang masuk. Atau ada yang masuk, yaitu motivasinya. Pelarian lah, nggak ada nggak ada yang universitas yang sudah terima dia. Masalahnya dia yang ditolak di mana-mana itu masalahnya ya. Jadi nggak ada kualifikasi sama sekali untuk di sana. Nah akhirnya ya udahlah masuk STT. Ya, nah tapi lihat, memang itu pekerjaan yang indah. Tapi sebelum masuk ambil bagian di sana, kan ini kalimatnya apa? Apabila seseorang mengharapkan, berarti kan belum, ya kan, saudara? Nah, mumpung belum, coba pertimbangkan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi. Nah, Paulus mengatakan itu karena ini surat pengembalaan ya 1 2 Timotius dan Titus, saudara. Sebelum engkau masuk ke sana, maka engkau harus memiliki kualifikasi seperti ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, sekarang sama, saudara. Saya bersyukur, berterima kasih kalau Bapak Ibu Saudara sudah melayani Tuhan. Atau ada yang belum melayani Tuhan tapi mau rindu melayani Tuhan. Puji Tuhan, ya saudara. Tapi coba pertimbangkan, renungkan ayat-ayat berikut ini. Nah, oke, terjemahan lain lagi malah lebih jelas. Jadi penilik tadi apa nanti kita akan pelajari, saudara. Tapi terjemahan lama ya, bunyinya coba. Maka inilah perkataan yang sungguh. Jikalau barang seorang berkehendakkan jawatan atau jabatan gembala sidang, maka tujuannya itu kepada suatu pekerjaan yang baik. Jadi Paulus mau mengatakan gembala sidang, pelayanan pengembalaan itu pekerjaan yang mulia. Nggak semua orang bisa, saudara. Dan tidak semua orang rame-rame mau jadi gembala sidang. Zaman Paulus dulu ya. Kalau sekarang ya berlomba-lomba jadi gembala sidang. Berlomba-lomba buka gereja. Nah, itu filosofinya udah apa semangatnya itu motivasinya sudah beda ya saudara. Walaupun tidak memenuhi syarat, nggak punya kualifikasi, ya pokoknya buka. Terus siapa yang melayani pengembalaan? Asistennya. Lalu dianya sendiri nama doang, nama saja. Ada yang begitu kan? Tapi apa yang diajarkan Alkitab nggak begitu, saudara. Jadi kalau pengen jabatan gembala itu pekerjaan yang indah. Oke, kenapa disebut indah? Kenapa disebut mulia? Dan tidak sembarang orang itu bisa. Yang nomor satu aja lah. Namanya gembala sabar nggak, saudara-saudara? Ini dulu aja. Seolah-olah nggak dihargai, diomongin. Ya, saya pernah mendengar ya orang ngomong, gembalaku itu Pak, kalau soal materi, kalah. Soal apa? Rumah, fasilitas, kalah. Terus soal power, kalah. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Wah ini jemaat-jemaat model kambing ini saudara-saudara ya. Nggak mau rendah hati. Ya, gembalaku, ya ini orang cerita begitu ke saya saudara. Coba, kalau orang dibegitukan, kira-kira bisa nggak? Kalau itu kedengaran, mungkin kedengaran, saudara. Tapi ya sudahlah, karena panggilan sebagai gembala, ya penuh kesabaran, ya saudara, ya tetap dilakukan. Coba, mau nggak orang mau gembala, jadi gembala, tapi diperlakukan kayak begitu? Saya pikir nggak ada yang mau, saudara. Ya, ya saya bersyukur kalau ada pengusaha, bos besar di perusahaan, mau jadi gembala. Saya bersyukur sekali. Berarti dia siap dikatakan orang seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi kenyataannya, prakteknya, podo wae. Jadi bedanya sama perusahaan ini gereja. Tetap aja bos ya. Ini kan repot, saudara-saudara. Iya kan? Nggak bisa masuk ke kualifikasi ini ya, saudara-saudara. Tapi ya, statusnya apa? Gembala. Oke lah, Tuhan yang menilai, Tuhan yang menguji ya. Saya hanya menyampaikan saja dari pengamatan plus ada orang yang cerita pada saya seperti itu. Nah, mari kita kembali. Sebenarnya pelayanan kita, apapun namanya, itu ya terjemahan lama ini tepat. Gembala. Menggembalakan, memimpin, membawa orang kepada Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Mungkin ada di antara kita guru sekolah minggu. Itu kan juga gembala kan? Membawa anak-anak untuk siap mengerti siapa Tuhan. Betul? Saudara? Pelayanan apa saja, tim musik, tim pujian. Sebenarnya gembala juga membawa jemaat untuk menikmati Tuhan. Ya, di dalam hadiratnya. Kan begitu. Saudara. Apalagi berkhotbah atau mengajar, itu kan juga gembala, bagaikan memberi makan rumput yang segar kepada domba-dombanya.
Ya kalau itu konteks di luar. Nah kalau konteks di dalam, paling tidak kita menggembalakan keluarga kita. Kalau suami ya istri sama anak-anak. Kalau istri ya suami sama anak-anak. Lalu ada mertua, ada keponakan atau siapapun. Kita juga menggembalakan mereka kan. Ya, saudara. Nah sebenarnya itu pekerjaan yang indah. Itu pekerjaan yang mulia. Ada satu orang cerita juga. Aku enggak mau Pak jadi PDP atau PDM. Loh kenapa? Wah itu gelar yang luar biasa. Itu enggak sembarangan. Wah, puji Tuhan, ini orang kaya, saudara. Ya, pengusaha, punya pabrik banyak. Saya nggak mau, Pak. Kalau yang lain mau ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak mau. Karena itu jangan main-main. Sebutan atau gelar PDP atau PDM. Pendeta muda atau pendeta pembantu. Oh, nggak main-main. Maaf, saya nggak mau, Pak. Ini teman-teman Bapak itu mau semua. Ya, saya nggak tahu lah, Pak. Tapi saya sendiri nggak mau. Nah, orang yang menyadari itu pasti akan mikir berulang kali, saudara. Gitu ya. Nah, kita lihat setidaknya ada 4 istilah yang dipakai untuk jabatan pelayanan ya. Sebelum masuk ayat 2 sampai dengan ayat ke-7. Yang pertama penilik atau uskup. Nah, ini terjemahannya Bapak Ibu boleh lihat bahasa Yunani-nya episkopos. Nah, ini terdapat di 1 Timotius 3 ayat 1 tadi yang kita baca. Ya, penilik atau uskup. Ya, secara literal sebenarnya itu pekerjaan pengawas pekerjaan bangunan sebenarnya di 2 Tawarik 34 ayat 17 ya. Jadi apa ini? Mandor bangunan, saudara. Itu secara literalnya dan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya. Jadi ini bicara apa? Peranan atau tugas. Ya, lalu memberi pertanggungjawaban kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Ya, saudara, melayani jemaat, mengawasi jemaat, kemudian bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua ada penatua. Yang pertama tadi penilik, saudara. Yang kedua penatua. Ini juga pemimpin gereja. Bahasa Yunani-nya presbyteros atau ini disebut gembala. Ya, jelas di Kisah Rasul itu ya gembalakanlah kawanan domba. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 juga gembalakanlah kawanan domba karena engkau punya gembala agung loh ya. Para gembala, para penatua. Oke, lalu yang ketiga ada gembala itu sendiri, poimen. Ya, kata Yunaninya, saudara. Ini ya. Terus yang keempat, nah ada diaken. Dari kata Yunani diakon. Ya, diakones, ada gereja yang pakai istilah itu. Kalau diakon itu yang laki-laki, diakones itu yang perempuan katanya. Ya. Nah, pelayanannya apa? Pelayanannya ya ini Saudara, terdapat di Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ya, pelayanan meja atau melayani orang miskin, ya memberi makan secara jasmani kepada orang-orang yang membutuhkan, bakti sosial dan lain sebagainya. Nah, itu pelayanan diakonia. Ya, orang sakit, ya pokoknya kebutuhan fisik itu diaken, ya saudara. Oke, nanti kita akan lihat bedanya apa. Kalau saudara baca ayat 8 dan seterusnya, 1 Timotius pasal 3, nah itu kualifikasi diaken ya. Yang menonjol perbedaannya apa? Kalau diaken ini tidak perlu cakap mengajar. Tapi kalau penatua, penilik, atau gembala, di situ disebut cakap mengajar orang. Nah, ya. Jadi kalau nggak bisa ngajar atau nggak mau belajar untuk ngajar, ya jangan jadi penatua, penilik, majelis. Gitu ya. Itu karena kita begitu, saudara. Oke. Nah, istilah penilik, penatua, dan gembala itu berkenaan dengan jabatan yang sama. Ya, istilah-istilah ini digunakan bersama-sama untuk melukiskan jabatan yang sama yaitu melayani jemaat atau pengembalaan di gereja lokal. Kemudian yang kedua, ada suatu prinsip yang muncul dari Alkitab tentang kepemimpinan jemaat bahwa jemaat itu dipimpin lebih dari satu orang. Atau istilahnya apa? Tim pelayanan atau tim penggembalaan. Ya, di gereja kita ada gembala, ada pengurus ya. Ya, sebenarnya kita sebagai satu tim, saudara. Tapi ada gereja yang lain yang nggak ada semua, atau ada pun nggak berfungsi. Yang penting ya gembala saja tunggal, walaupun ada yang lain-lain, ada yang begitu juga, saudara. Ya, tapi yang jelas ya kepemimpinannya bersama. Itu Alkitabiah. Makanya ada satu buku judulnya manakah yang Alkitabiah, kepenatuaan atau kependetaan. Ya, bukan masalah istilah penatua atau pendeta, mana yang ada di Alkitab ya. Kalau yang ada di Alkitab ya kata penatua, Pak, kata pendeta nggak ada. Tapi sebenarnya soal
model pelayanannya. Ternyata buku itu menyimpulkan yang Alkitabiah adalah sistem kepenatuaan karena di situ pelayanan jamak, pelayanan tim, pelayanan bersama. Saudara. Ya. Nah, jadi konsep kebersamaan atau konsep tim itu sudah ada di dalam kepemimpinan gereja mula-mula. Dan yang terakhir tidak ada jabatan pendeta dalam Alkitab. Lalu mengapa kok ada? Ya, itu aturan sinode gereja masing-masing kalau pakai pendeta. Tapi seperti MDC itu masa depan cerah itu pakai penatua, ya itu jamak. Ya, saudara. Ada murid saya yang dari MDC Gembala juga ya. Kalau dia cerita kita jamak Pak. Ya begitu saudara. Ulang lagi ayat 1. Ya benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan, nah saya kasih gambar kursi yang empuk itu ya. Atau kedudukan, kedudukan apa? Penilik jemaat, gembala atau penatua di situ merupakan menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi sekali lagi kedudukan itu memang indah dicari orang ya. Sudah lengser pun mau naik lagi saudara-saudara. Oke, makanya ada ketentuan 2 periode saja gitu ya saudara. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi ayat 2. Jadi kualifikasi pertama apa? Seorang yang tidak bercacat. Nah, ini bukan secara fisik ya. Kalau saudara teliti bukan secara fisik. Bukan berarti juga tanpa dosa. Jadi bukan fisik, sebab kalau fisik nggak boleh melayani Tuhan, gimana kira-kira? Contoh orang buta, nggak boleh melayani Tuhan. Ya memang repot kalau khotbah tentang mujizat si buta dicelikkan ya. Memang repot memang. Ya zaman saya pemuda dulu ada hamba Tuhan buta. Jadi Alkitabnya huruf Braille ya. Braille ya. Saudara. Itu wih hebat. Tapi ya memang dia nggak pernah khotbah bahas perikop Yesus menyembuhkan si buta, saudara. Nanti dia khawatir jemaat itu apa? Loh, Pak Pendeta sendiri tetap buta. Ya ini masalah ya. Padahal butanya itu kan buta rohani karena dosa ya saudara-saudara. Tuhan yang celikkan kan gitu. Memang saat zaman Yesus buta beneran itu memang iya. Nah dia merasa iya agak susah, terbatas betul. Ya terbatas. Terus yang Mbak Tuhan apa? Timpang, ya disabilitas itu kan kalau mengacu perjanjian lama memang nggak boleh masuk bait Allah. Itu Raja Daud pernah melarang itu orang timpang, lumpuh masuk bait Allah dilarang sama dia. Nah, jadi itu PL. Ya, saudara, tidak bisa diterapkan di perjanjian baru. Tapi lihatlah hamba Tuhan masa kini yang punya apa disabilitas itu justru luar biasa kan. Ya, buta main musiknya jago. Kita ada teman, Pak Ambang juga kenal itu buta, firman Tuhan yang disampaikan juga bagus. Ayatnya hafal semua. Ya, dia bisa bales WA, chatting ya, saudara-saudara. Ya, punya punya kemampuan lebih menurut saya. Tuhan kasih perlengkapan itu. Terus pelayanan mau dijemput. Nggak usah Pak Tim, ngapain dijemput? Loh, kamu berangkatnya gimana? Tenang. Saya punya langganan Gojek, tenang aja. Baik motor atau mobil. Jadi nggak usah dijemput. Nanti antar aja saya naik ke lantai 2 tempat ibadahnya. Loh, sampai ngomong gitu loh, saudara. Pulangnya juga gitu sama, nggak usah ngerepoti. Nanti Gojek langganan saya itu akan jemput. Wah, bukan itu ya saudara. Tapi di sini adalah apa? Artinya seorang yang tidak bercacat, punya reputasi yang tidak bersalah dan tidak dapat dicela. Jadi sekali lagi bukan berarti tanpa dosa, tetapi mempunyai reputasi yang tidak bersalah dan tidak dapat dicela. Dengan kata lain memiliki nama baik di dalam dan di luar jemaat. Ya, ini memang satu masalah. Kalau di luaran didengar jelek atau jemaat sendiri juga menganggap ya yang bersangkutan itu Allah kok melayani. Nah, jadi bahan omongan ini masalahnya. Ya, saudara. Ya, makanya kita mesti hati-hati ya di sini. Ya, dalam hal apapun ya alah wong itu nggak berubah kok. Saya pernah diceritain ketika ngundang hamba Tuhan A sama temennya. Loh, Fatih ngundang dia? Iya, kenapa? Wah, saya jadi percaya Pak omongannya. Loh, dia sekarang jadi hamba Tuhan loh, pendeta loh. Saya jadi percaya Pak. Loh, saudara, ini kan mengerikan yang begini. Sudahlah, kamu jangan cerita itu mungkin masa lalunya. Tapi yang jelas sekarang dia khotbahnya bagus. Saya bilang gitu, saudara. Iya, saya malah dilarang undang dia. Jadi sekali lagi memang nama buruk ya yang hidup lama apalagi saudara. Wah itu memang jadi masalah ketika kalau masih diingat gitu ya.
Makanya tunjukkan buah pertobatan yang terus-menerus itu harus ada. Ya, jadi yang pertama, nama baik, saudara. Ya, jangan sampai orang ngomongin, wah itu utangan tapi nggak bayar, wah repot toh kalau khotbah. Saudara, ini contoh yang sederhana saja. Ya, dalam hal apapun. Lalu yang kedua, nah ini yang makanya sama Paulus diletakkan di nomor dua, saudara. Kalau dia laki ya berarti suami dari satu istri. Saudara. Menunjuk kepada kesetiaan dalam hubungan suami istri. Oh ini syarat yang luar biasa karena nanti ada hubungannya dengan bagian berikutnya. Kalau tidak bisa mengatur rumah tangganya dengan baik, bagaimana bisa mengatur jemaat? Paulus mengatakan begitu. Firman Tuhan menegaskan begitu. Ya, kalau maaf berpisah, ya bercerai, bagaimana bisa mengatur gereja yang adalah juga keluarga, keluarga Allah ini. Ya, ini memang ini apa bagian yang sangat penting. Dulu waktu saya mau ditabiskan ya, saudara, kan ada tiga, nggak salah, seangkatan saya. Lalu yang satu, waduh, ternyata hidup pernikahannya nggak beres, ya, punya waktu itu belum istri ya, selingkuhan atau apa gitu loh ya. Nah, jadi besok mau ditabiskan, dilantik, hari itu, ya, hari ini gitu ya, kurang satu hari, ada yang lapor ke gembala, Pak, tolong pertimbangkan, Bapak panggil saja yang bersangkutan ini yang besok mau dilantik itu begini 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 begini. Untung diberitahu saudara. Ternyata habis itu di cross check secepatnya ditanya benar begini benar loh. Kok ya mau tidak tahu diri gitu loh jadi pendeta saudara. Padahal di luaran itu terkenal. Wah ini begini begini begini. Waduh. Saudara. Jadi akhirnya batal. Ya, ya sepintas orangnya baik. Ya saudara suka berkorban juga. Persembahannya banyak di gereja. Gitu ya. Ternyata dia mau melayani ya untuk menutupi semuanya ini ya kan repot. Motivasi pelayanan begini kan nggak beres di hadapan Tuhan. Kan Tuhan lebih tahu kan dibanding manusia. Walaupun menyembunyikan nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu dan ternyata melalui orang itu ya bisa cerita. Nah, ketika ditegur, kenapa kok begini? Ya maaf ya nggak jadi pendeta ya. Di cancel padahal ujian pendeta lulus. Waktu itu pendeta kan ada ujiannya sampai sekarang ya. Ada ujiannya, saudara. Seperti STT itu, ya. Nah, iya Pak, kecelakaan katanya. Kecelakaan yang disengaja itu ya. Nah, jadi enggak, enggak apa ya istilahnya, enggak bisa memelayani saudara. Nanti dituduh. Ya, kalau ada perceraian sebelum calon penatua, penilai tadi atau pelayan tadi menjadi seorang Kristen, ya ini kebanyakan sarjana berpendapat bahwa orang tersebut masih dapat memenuhi syarat. Jadi boleh itu kan masa lalu. Apalagi ada ayat Alkitab, biarlah kamu dipanggil waktu keadaanmu saat itu apa. Ya, satu Korintus itu ya, saudara-saudara. Nggak apa-apa. Tetapi jika bercerai sesudah percaya, ia dianggap cacat. Jadi tidak memenuhi kualifikasi. Lalu yang ketiga, ayat 2 tadi, dapat menahan diri. Nah, berarti memiliki keseimbangan dalam hal menguasai diri, berpantang terhadap semua hal yang berlebihan. Oke ya, menguasai orang lain itu hebat, kata Superman ya. Menguasai diri sendiri itu jauh lebih hebat. Kok saya klik kok dapatnya kata Superman ini ya. Menguasai orang lain itu hebat, tapi menguasai diri sendiri itu jauh lebih hebat. Ya, self control. Ya, siapa yang memelihara mulut, kata Amsal 21-23 dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Nah, ini penting ya, menguasai diri. Ya, buah roh ya. Galatia 5:22 sampai 23. Bagian terakhir itu ya, aspek kesembilan, penguasaan diri. Punya kasih, sukacita, damai sejahtera punya 1 sampai 8. Tapi kalau penguasaan dirinya nggak ada, gagal melakukan buah roh. Jadi buah roh itu 1, bukan 9 ya. Kalau 9 bunyinya inilah buah-buah roh. Tapi ayat Alkitab tunggal, inilah buah roh. Jadi buah roh itu 1. Artinya apa? Dari 9 aspek, kalau bisa melakukan 8 tapi satu tidak bisa, ya gagal keseluruhan. Seringkali orang bangga, Pak, aku bisa loh Pak, nomor 1 sampai 4, tapi 5 sampai 9 nggak bisa. Ya berarti gagal.
Bahkan 8 aspek bisa dilakukan, kurang satu, itu gagal kok. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Oke, yang berikutnya bijaksana. Sikap berhati-hati dan mempunyai pikiran yang sehat. Ia haruslah memiliki hikmat Allah di dalam pengambilan keputusan, sama seperti Raja Salomo yang memohon hikmat Allah untuk mengadili umatnya. Jadi hikmat, ya wisdom ya, hikmat. Kan ada di apa itu short video ya, saudara-saudara ya. Umur tadi barusan saya lihat ya, umur masih muda sudah doktor, PhD luar negeri. Ya, pinter ini minta ampun, IQ, EQ, wah macam-macam itu di atas rata-rata semua. Tapi kok sekarang nganggur? Ya, bener. Itu yang bersangkutan nganggur, saudara-saudara. Nggak bisa buat apa-apa. Padahal secara akademis, dokter paling muda, IP hampir 4 sempurna. Kenapa? Ya, yang menyampaikan itu berkata karena nggak punya wisdom, nggak punya hikmat, nggak bijaksana, saudara. Nah, ini didapat dari mana? Allah sendiri yang memberikan hikmat. Buktinya Salomo. Ayo, kita pembacaan kita ya yang lalu sudah di kisah Salomo ya, saudara ya sudah lewat ya Salomo. Belum ya Salomo ya, belum ya, masih Daud, 2 Samuel, belum ya, saudara. Itu Salomo coba lihat ketika Tuhan bertanya, mintalah akan kuberikan kepadamu. Kalau seandainya Tuhan berbicara kepada saudara, suruh minta, kita minta apa, saudara? Ya pasti minta mobil lah, minta rumah lah, kalau yang belum punya jodoh minta jodoh lah, yang belum punya pekerjaan minta pekerjaan, betul ya? Tapi coba Salomo, dia nggak minta yang lain loh. Ada yang menjawab begini murid saya, iya Pak, karena semuanya sudah punya dia, makanya nggak minta yang lain. Emas perak dia punya, pengaruh, wah semua dia punya kan, kerajaannya luas. Tapi dia nggak punya, itu yang dia minta Pak. Apalagi untuk mengadili umat Israel yang sangat besar. Dan dia mengaku itu ya. Ini umat Tuhan yang luar biasa. Makanya dia minta hikmat. Tuhan kabulkan, Tuhan kabulkan. Karena ternyata hikmat itu bagaikan satu karung yang isinya macam-macam. Ya, isinya macam-macam, dibungkus satu karung. Betul? Satu karung kita bawa. Padahal isinya karung itu macam-macam. Nah, banyak apa itu ya? Tes itu ya, semir sepatu. Satu sepatu diberi uang gebok ya di luar negeri itu ya. Satu sepatunya kosong. Minta tolong disemir ya, pekerjaan nyemir sepatu banyak sekali di situ orang-orang ya, saudara-saudara. Tolong bersihkan. Terus setelah dipegang, dibersihkan satu kali, orang yang menyerahkan sepatu berkata apa? Aku nggak punya duit loh ya. Marah-marah, dikembalikan, nggak jadi dilap sepatunya, nggak jadi disemir. Padahal dia nggak tahu sepatu kiri satunya ini isinya duit dimasukkan di dalam sepatu itu. Ya udah, karena eksperimen ya, sosial eksperimen. Lalu yang satu lagi, sama. Selesai. Setelah dia ngomong, saya tapi nggak punya duit loh ya, nggak punya uang loh. Marah juga dikembalikan. Tapi ada satu bapak di situ, saudara. Ketika disemir, dia kerjakan. Pak, maaf, tapi aku nggak punya duit. Nggak apa-apa. Yang akan datang pun kalau kamu nggak punya duit, tetap saya bantu, tetap saya tolong. Mana sepatunya? Yang satu selesai, terus yang kedua sepatu kirinya diberikan. Bapak yang nyemir itu bersyukurnya luar biasa. Karena di dalam sepatu itu ada segembok uang. Lalu ditanya sama yang memberi tadi, loh ini apa ini? Ya, sudah Bapak ambil semua. Oh, nangis orangnya. Nah, kira-kira kalau kita minta hikmat, Tuhan akan berikan yang lain, saudara-saudara. Ya, tapi kadang-kadang kita seperti orang pertama kedua tadi ya, yang tidak mau ketika dibilang aku nggak punya duit, jadi mau nyemir nggak mau dia saudara. Nah, kita lihat ya, nah bijaksana di situ ya. Ya, nggak tahu itu memang konten atau apa saya nggak tahu, tapi kayaknya kok bukan konten ya, memang sosial eksperimen itu, ya memang beneran gitu ya, saudara. Banyak ya, banyak. Kalau saudara lihat di short video itu. Nah, jadi hikmat Allah kita perlukan ya untuk melayani, itu betul. Dan Amsal 8 ayat 12 mengatakan, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi AI dan sejenisnya yang sudah dibahas yang lalu itu ya, dibanding hikmat Tuhan ya sebenarnya nggak ada apa-apanya.
Ya kan? Kan mereka mengakunya apa? Kecerdasan buatan. Kalau ini kecerdasan asli yang diberikan Tuhan, bukan buatan manusia, tapi buatan Tuhan. Nah, biarlah kita hidup dan melayani dalam hikmat ilahi. Ya, biarlah kita seperti Salomo juga. Ditanya minta apa? Nggak minta yang lain. Minta hikmat Tuhan. Supaya kita wise, ya, bijaksana di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Lalu yang berikutnya yang kelima, sopan tadi disebut. Wah, ini sopan ini apa ini saudara ya? Bukan karena bajunya yang sopan ya, enggak saudara. Ini bicara pelayan itu harus sifatnya, hidup tertibnya, dan hidup yang berdisiplin dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya, contohnya apa? Yang kita kadang nggak disiplin ya, waktu. Ya, malam ini juga kita nggak disiplin ya, terlambat 10 menit. Ya toh, saudara. Ya, karena mau dimulai yang ikut hanya yang join masih 4 orang. Ya udah tunggu, saudara. Nah, ini sepele ya, sederhana Bapak Ibu, tapi kita kadang tidak disiplin di sini. Nah, pelayan Tuhan itu harus disiplin di sini loh. Contohnya ya, yang sederhana saja. Kita datang beribadah ke gereja jam 9 pagi, jam 8 pagi. Ayo kita datang jam berapa? Sederhana, saudara. Tapi lihat itu Pak, orang itu telat melulu. Ya itu sebenarnya bisa diubah, itu kan kebiasaan telat. Ya, ada yang datang mau firman Tuhan, ada yang datang di tengah firman Tuhan, ada datang pas mau doa berkat, ya, ada juga. Ya, kecuali memang waktunya nggak memungkinkan ya, pulang dari mana sehingga nggak memungkinkan tepat waktu, ya itu bisa ditoleransi kan, saudara-saudara. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya, ya ini. Loh Pak macet, ya spare waktu, saudara. Besok Jumat saya pelayanan di pabrik di daerah Karangpilang. Ayo, berangkat jam berapa itu? Spare waktunya. Pas kena macet, truk-truk besar keluar semua. Waduh, bes nggak bisa jalan. Ya, jadi jauh spare waktu. Ya, ini sederhana. Jadi sopan karena sifatnya, ya perkataannya, sifatnya, hidupnya tertib. Lah ini saudara ya, hidupnya juga berdisiplin. Ini penting. Sebab kalau enggak kita akan apa ya repot untuk kalau nggak bisa mengatur. Nah nanti ada mata pelajaran tanggal 23 ya tentang manajemen mengatur, saudara-saudara. Manajemen pelayanan. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa join karena bicara salah satu aspek waktu ini sepertinya. Nah, ini penting. Oke, yang akan datang jangan terlambat. Kalau bisa kurang 5 menit semua sudah join. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, oke, contohnya banyak. Lalu berikutnya cakap. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ya, pelayan Tuhan dalam hal ini penilai atau yang menggembalakan jemaat ternyata harus cakap mengajar orang lain. Cakap loh. Bukan sekedar asal ngajar, tapi cakap. Ya, artinya memiliki kecakapan dalam pengetahuan kitab suci. Nah, ini didapat dari terus belajar. Betul. Nggak ada yang terlambat. Lalu kerelaan dan kesediaan untuk mengajar. Dan kemampuan untuk menyampaikan firman Allah. Ya, coba saudara. Bisa mengajar dan berkhotbah. Itu syarat. Nah, 1 Timotius 5:17 coba dikatakan begini. Terjemahan baru ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terjemahan lain double honor ya. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Oke, ILT menerjemahkan para tua-tua yang mengatur dengan baik layaklah penghormatan mereka diperhitungkan 2 kali lipat. Terutama mereka yang berjerih lelah dalam firman dan mengajar. Jadi memang tugasnya hanya mempersiapkan materi untuk dikhotbahkan, untuk diajarkan, saudara. Itu normalnya begitu. Ya, ya bukan berarti tidak ngurusi jemaat apa enggak, tapi prioritas itu memang di sana. Ya, sebab kalau besuk-besuk ya tetap gembalanya. Terus ini ya tetap gembalanya lah. Terus persiapannya kapan waktunya? Bukan tidak mau loh ya, saudara. Kan sudah ada bagiannya lain-lain.
Nah, di sini ada Bu Yudhistia dari GKI ya, saya senang. Majelis pun sudah dibagi-bagi bidang misi, bidang ini, bidang kesaksian, bidang ini, bidang visitasi. Semua ada. Jadi visitasi ya nggak harus gembalanya. Yang saya tahu ya waktu itu, saudara ya. Lalu pelayanan kesaksian misi ke LP, ya nggak harus gembalanya. Majelis itu yang berkhotbah. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan penatua harus bisa berkhotbah dan mengajar. Saudara. Lalu ke rumah sakit doa ya nggak harus gembalanya. Bukan berarti kita tidak ke rumah sakit ya, kita ke rumah sakit juga kan mendoakan jemaat. Tapi itu langsung jalan, saudara. Majelis bidang apa itu langsung jalan sudah. Aja anak buahnya lagi langsung jalan, gitu ya. Nah itu saya rindu gereja kita juga begitu ya, saudara ya. Jadi nggak semuanya gembalanya, gitu ya. Oke. Nah, apa artinya dihormati dua kali lipat bagi hamba Tuhan yang berjerih payah di dalam berkhotbah dan mengajar? Ya mungkin perlu saya beritahu. Khotbah hanya 40 menit. Persiapannya bisa 40 hari, saudara. Khotbah gereja kita kan bulan berikutnya sudah ada materinya, ya kan? Sudah disiapin sekarang untuk bulan depan. Ya itu yang saya alami ya, saudara-saudara. Saya percaya hamba Tuhan pembicara lain juga sama. Karena surat 1 bulan, 2 bulan sebelumnya sudah tak berikan. Langsung saya info lagi, Pak, materi khotbahnya eksposisi ayat ini ya. Mungkin di surat nggak dibaca materinya, jadi saya tembusin lagi via WA. Oh ya, terima kasih. Jadi disiapin mulai sekarang. Yang renungan juga bulan depan 2 bulan, bahkan saya sampai Desember pun sudah saya buat supaya disiapkan renungannya. Walaupun hanya 3 menit, 4 menit. Iya, karena saya tahu persiapannya walaupun hanya ngomong 3 sampai 5 menit, persiapannya bisa 1 bulan ya. Tanya yang menyampaikan renungan, lama persiapannya. Kadang sudah lama nggak nemu juga ini dapat apa ini ya. Tapi bersyukur saudara berdoa, bergumul, dan akhirnya Tuhan beri hikmat itu. Nah, kasih ilustrasi sama Paulus ya. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, sedang bekerja. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini analogi yang dipakai ya, lembu bekerja, ya, jangan diberangus mulutnya. Artinya apa? Jangan tidak makan, ya istilahnya begitu ya, saudara. Kerja terus, tapi nggak ada makanan yang dimakan. Nggak boleh kan? Jahat kan? Makanya Paulus berkata, jangan. Ya, ini analogi yang dipakai ya, Paulus kepada jemaat. Nah, ILT mengatakan, sebab kitab suci berkata, kamu tidak akan memberangus lembu selagi mengirik atau bekerja dan seorang pekerja layak akan upahnya. Lembu yang sedang bekerja menerima makanan yang cukup untuk memelihara kekuatan dan kesehatan. Hewan harus diperlakukan dengan baik serta diberi ganjaran untuk pekerjaannya. Benar kan? Dikasih makan yang banyak, yang sehat, supaya kerjanya juga maksimal. Nah, Paulus mau mengingatkan, binatang aja diperlakukan begitu. Apalagi lihat Tuhan, hamba Tuhan yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, gitu loh, saudara. Ya, perhatikan itu. Ya, pengerja atau siapapun, perhatikan itu. Nah, apalagi Galatia 6 ayat 6 ini. Ini akhirnya dijadikan viral oleh hamba Tuhan, toh, saudara. Minta gift itu loh. Dulu sudah munculnya yang kemarin muncul lagi, saudara. Dan baiklah dia ambil ayat ini. Yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. ILT menerjemahkan. Dan biarlah orang yang diajari firman, orang yang diajari firman, berbagi dalam segala hal yang baik dengan orang yang mengajarinya. Berbagi dalam segala hal. Ya sebenarnya bukan satu saja harus ngasih duit ya, ya enggak, saudara. Tapi hamba Tuhan yang viral itu kan, ayo beri gift ya. Ini Alkitabnya. Dia minta uang. Saudara, dia mau mengatakan begitu. Wah, aneh-aneh, saudara ya. Oke, kasih ilustrasi lagi sama Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 12. Ini terakhir agak panjang ayatnya. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu?
Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tadi ya, lembukah yang Allah perhatikan? Dulu. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, ini Paulus ya yang ngomong, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Perhatikan yang saya buat biru. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi apakah hak Paulus ketika ia melepaskan hak itu? Kalau aku mengajar firman, Paulus berkata, berlebih-lebihankah kalau aku diberi sesuatu oleh orang yang diajari firman itu tadi? Tapi firman Tuhan mengatakan, aku tidak melakukannya. Makanya dia bekerja sebagai tukang tenda. Dengan kata lain, apakah haknya Paulus? Apakah haknya hamba Tuhan? Ketika ia melepaskan hak itu. Ya, akhirnya Paulus bekerja sebagai tukang tenda untuk mencukupi kebutuhan dan pelayanannya. Nah, masalahnya kan tidak semua hamba Tuhan seperti Paulus, saudara. Ya, ada hamba Tuhan yang benar-benar full timer ya, jadi full timer melayani Tuhan. Nah, yang terpenting di situ kebutuhan hidup ya atau kebutuhan pokok dan pelayanannya memang harus diperhatikan jemaat. Nah, ini rumus gereja mula-mula, Bapak Ibu ya. Dan itu sudah kita terapkan pada masa sekarang. Nah, kalau kebutuhan hidup pokok hamba Tuhan itu sudah dicukupi, dipenuhi, pasti dia akan peringatannya Paulus berikutnya apa? Menjadi hamba uang. Loh, tapi sudah dipenuhi, Pak. Ya tetap aja jadi hamba Tuhan. Ya ada juga, Saudara. Tapi normalnya itu Paulus mau mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan, kalau ini sudah dicukupi, ya udah. Kan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang bagian akhir Paulus mau mengatakan ya dalam hal ini hamba Tuhan harus terus belajar ya, upgrade diri. Bapak Ibu. Oke, kurang dikit lagi. Syarat kualifikasi berikutnya bukan peminum. Ayat 3. Berarti tidak memiliki keterikatan atau ketagihan terhadap anggur dan sejenisnya. Bukan berarti tidak boleh minum anggur. Bukan pemarah ya. Oke, jelas. Buah roh juga. Ya harus seorang pendamai. Buah roh juga. Bukan suka perdebatan dan pertengkaran. Ya, betul ya. Nah, tadi ada hubungannya bukan hamba uang. Berarti hidupnya tidak dikuasai uang atau materialisme ya. Seorang penatua bisa juga orang kaya, tetapi jika ia menjadi cinta uang, ia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin jemaat. Ayatnya juga banyak ya, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke, hamba uang atau cinta uang itu akar dari segala masalah di situ ya, akar segala macam persoalan ayat 10 dan 11. Tetapi sebagai manusia Allah atau penatua, hamba Tuhan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Oke, ia harus seorang kepala keluarga yang baik. Masih ada hubungannya dengan tadi, ya disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Karena memimpin gereja sama seperti memimpin keluarga. Ya, maka dari itu seorang calon penatua, penilik, ya pelayan tadi harus dapat mengurus atau menguasai keluarganya dengan baik. Dia harus membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang terhormat dan terpandang. Dia juga harus menjauhkan diri dari kelemahan mendisiplin dan dari kekerasan yang ekstrim, ya mesti seimbang, ya saudara. Nah, ini yang penting, yang mungkin juga kadang dilupakan. Ya, apa itu? Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Ya, di gereja lain pun ada yang mau jadi jemaat, ya harus berapa bulan dulu setiap beribadah baru layak disebut jemaat. Ya, saudara gitu ya. Terus berapa lama dulu dari jemaat baru boleh melayani. Wah, kayak begitu saudara. Ya, supaya jangan sampai ini, jangan-jangan dia baru bertobat langsung ambil pelayanan, repot ini. Ya, ungkapan ini berarti kalau ada seorang yang belum dewasa dalam hal rohani, maka orang tersebut belum siap untuk menjadi seorang penatua, penilik atau pelayan.
Makanya level kerohanian, kedewasaan iman, pelayan Tuhan harus lebih dari jemaat. Ya, contoh sederhana, penilik, penatua, ya, diaken, pelayan datangnya telat. Ya, ini masalah. Terus ibadah, kegiatan ibadah dalam minggu itu nggak muncul. Ya jemaat pasti bertanya-tanya loh, katanya majelis, katanya pengurus, katanya penatua, kok nggak muncul? Nah itu juga jadi masalah, saudara. Makanya ingatlah ya bagian ini. Calon penatua harus menghadapi berbagai pencobaan dan penderitaan supaya kenyataan imannya terlihat. Terus diuji. Misalnya kalau ia diperhadapkan dengan kesuksesan, apakah orang lain melihat ia menjadi sombong atau tidak? Dan yang terakhir, ia harus memiliki nama baik. Ada hubungannya tadi ya di atas di luar jemaat. Kalau seorang bersifat munafik di depan orang-orang non-Kristen, berarti kesaksiannya itu tidak baik dan nama Tuhan dipermalukan. Puji Tuhan, sampai di sini silakan berdiskusi. Tuhan berkati. Selamat malam, Yani.